Ya, karena pemikiran yang begitu panjang yang tidak selesai-selesai, mereka terputar balik sendiri dengan pemikiran mereka. Ya, sehingga mereka katakan bahwa ternyata kita ini lebih butuh teori pembatalan makhluk yang tidak ada awalnya daripada teori tentang hudusul ajsam ini. Falamma istaqarra dalila indahum qalat al-mu'tazilah yajibu nafi jami' sifat anillahi ta'ala li anha. Ini sebagaimana sudah kita katakan ya bahwa orang-orang Mu'tazilah itu mereka protes terhadap Asy'ari yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Ya, Mu'tazilah katakan selama kalian Asy'ari masih menetapkan sifat, maka di situ tentu kalian akan bermasalah dengan a'rad. Bagaimana bisa menetapkan sebagian dan menolak sebagian? Dalam hal ini Mu'tazilah tanda petik ya lebih gentleman dia dengan teorinya. Ya, Mu'tazilah mengatakan bahwa selagi kalian menetapkan a'rad, maka itu adalah sifat-sifat yang hadis yang tidak mungkin ditetapkan kepada shani', kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Kulabiyah, datang Asy'ariyah, mereka katakan bahwa faqalu bi itsbati sifat wa qalu la nusammiha a'rada walakinnaha sifatil ikhtiyariyah hawadithun fayajibu nafiha tardan lihada atau lihada dalil. Kulabiyah dan Al-Asy'ariyah itu mereka katakan pada Mu'tazilah bahwa oh tidak, kami tidak namakan sifat ini adalah a'rad. Kami namakan ini sifat ikhtiyariyah, bukan a'rad. Yang mana ini juga kami tolak demi dalil kita bersama, misalnya seperti itu. Tetapi ini sungguh aneh ya, sungguh aneh karena perbedaan penamaan saja sebenarnya. Mu'tazilah menamakan sifat dengan a'rad, Asy'ari dan Kulabiyah mengatakan bahwa tidak semua sifat adalah a'rad, hanya sifat-sifat yang mengkehendaki pergerakan, diam dan bergerak, yang kita namai dia ikhtiyariyah, sifat ikhtiyariyah, yang kami tolak juga itu demi dalil kita bersama, wahai Mu'tazilah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sungguh membingungkan ya, membingungkan bagaimana bisa menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Oleh karena itu, Mu'tazilah itu sebetulnya tertawa ya dengan kelompok Asy'ari yang menetapkan ru'yah, melihat Allah tanpa jihah. Menetapkan ru'yah, kalau saya tidak salah dinukilkan dalam debat antara Al-Imam Ad-Darimi dengan Bishrun Al-Marisi kalau tidak salah, ya, bahwa Mu'tazilah tertawa terhadap Asy'ariyah yang menetapkan ru'yah, melihat Allah tanpa arah. Tertawa semua, tertawa seluruh orang yang mempunyai akal. Bagaimana bisa? Lihat ya kitab As-Sifat karangan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, itu menetapkan ru'yah Allah Subhanahu wa taala di surga tanpa adanya jihah, ya, dengan mengutip kalau tidak salah pemikiran dari gurunya Ibnu Fawrak. Tetapi di dalam kalimat-kalimat yang digunakan oleh Ibnu Fawrak yang kemudian dinukil oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah, itu justru menetapkan banyak jihah. Ya, begitulah, sungguh mengherankan ya, mengherankan. Bagaimana mungkin bisa melihat sesuatu tanpa arah? Ya. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, khatarat hadha ad-dalil wa dhamma as-salafu lahu. Faqala. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi itu kemudian mengatakan bahwa teori inilah yang dijauhi, yang diwanti-wanti oleh para salaf. Faqala, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa inna hadhihi tariqah hiya aslul kalam alladhi dhammahu as-salafu wal a'immatu wa tawassa'u fi al-kalam fi dzalika min wajhain. Ya, ihdahuma ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa teori inilah kemudian yang diwanti-wanti oleh para imam-imam dan para salaf. Imam yang empat ya, dan imam-imam mazhab Ahlussunnah ya, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Mubarak, Ibnu Sirin, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Ini kemudian yang mereka wanti-wanti akidah seperti ini, ya. Akidah seperti ini dengan kerusakan dari dua arah. Paling tidak dengan dua alasan ya. Di antaranya adalah yang pertama, ihdahuma, salah satu di antaranya, innahum ay ahlul kalam ja'alu dzalika aslad din hatta qalu innahu la yumkinu ma'rifatullahi wa tasdiqu rasulihi illa bihadhihi tariqah. Ya, bahaya daripada teori ini
kenapa dijauhi oleh para a'imah dan para salaf? Yang pertama, karena mereka jadikan teori ini sebagai pokok agama. Sebagai pokok agama yang mana tidak diketahui kejujuran Nabi kecuali dengan teori ini. Dan ini bahaya. Fasarat hadhihi tariqah aslad din wa qa'idatal ma'rifah. Mereka jadikan ini sebagai pokok agama dan pokok pengetahuan, ya. Wa asasal imani indahum, dan menjadikan teori ini sebagai asas pondasi iman bagi mereka. La yahsulu imanu wala dinun wala ilmu bisani' illa bihim. Sehingga mereka katakan, ya, tidak bisa kita beragama, tidak diketahui iman, tidak diketahui agama, tidak diketahui ilmu tentang Allah dan lain sebagainya kecuali dengan teori ini. Kecuali dengan teori ini. Wasaratil muhafazatu ala lawazimiha wa ma fiha ahammal umuri indahum. Oleh karena itu mereka bela mati-matian teori ini. Ya, mereka bela mati-matian teori ini sehingga ketika mereka dapati misalnya menurut mereka, wah, ini ayat bertentangan dengan teori akal kita, maka ayat mereka kesampingkan dengan dalil ayat ini adalah mutasyabihat, ayat ini adalah majaz, maknanya bukan makna hakiki. Mereka takwil atau mereka tafwid, mereka hilangkan maknanya dengan berbagai macam alasan demi menjaga kaidah-kaidah akal seperti ini. Kerusakan yang kedua dari teori ini adalah wa huwa al-kalamu bi dzatihi fi haqqillah ta'ala fa innahu kana min lawazim hadhihi tariqah nafyu ma ja'aluhu min simatil hudus Rabb ta'ala. Dengan teori ini kemudian mereka menolak sifat-sifat Allah, ciri-ciri daripada sifat Allah, dengan mereka katakan ini hawadis, ini ciri makhluk. Fa inna tanzihahu 'anil hudus wa dalailahu amrun ma'lumun bid-darurah. Ya, tentu menetapkan bahwa pencipta atau pencipta alam ini la yakunu muhdatsan. Semua orang sepakat, semua makhluk sepakat bahwa yang namanya Tuhan itu tidak boleh tidak kekal, tidak boleh muhdas. Ya, yang namanya pencipta itu tidak boleh makhluk, ya. Yang namanya khalik tidak boleh makhluk. Ini semua orang tentu sepakat. Walakin sya'na fi ma huwa min simatil hudus fa inna fi katsirin min dzalika nizaan bainan nas. Akan tetapi, ya, kata Syekhul Islam, semua orang sepakat bahwa Allah tidak boleh makhluk, ya. Akan tetapi ciri makhluk, ya, ciri makhluk yang mereka tetapkan, ya, ditetapkan oleh para mutakalimin, ya, ini merupakan bahan yang menjadi perdebatan banyak pemikir. Yang mana yang mau diambil, ya? Yang mana yang mau diambil? Tentu semua orang sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh makhluk, bukan makhluk. Tetapi definisi makhluk, ya, atau alamat makhluk yang mereka sodorkan itu adalah definisi-definisi yang saling bertentangan, yang rapuh, yang kemudian dengan itu mereka nolak, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ditakwil dan ditafsir demi kaidah-kaidah akliyah yang di dalamnya berbeda, ya, pendapat, saling menjatuhkan, saling membantah di dalamnya. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yuraddu alaihim bima yali. Oleh karena itu, ya, kita tolak pemikiran mereka dengan beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah annal asy'ariyah wa ahlal kalam qailina bi hadzal dalil mukhtalifuna fi katsirin min tafasil, bahwa orang-orang Asy'ariyah dan mereka para ahlul kalam yang lain yang menggunakan teori-teori seperti ini, mereka berbeda pada tafsil, pada rincian penjelasan teori mereka. Bagaimana mungkin suatu teori yang kemudian disusun, datang orang setelahnya membantah, menjatuhkannya, kemudian datang lagi setelahnya membantah lagi, saling membantah di dalamnya? Bagaimana mungkin teori yang diyakini sebagai usul agama terjadi pertentangan di dalamnya? Ya, ini tidak lain menunjukkan rapuhnya teori itu, menunjukkan rapuhnya teori itu. Wa tabayyanu dzalika anna haula ba'da an sallamu bi anna itsbat as-sani' la ya'lamu illa bi hudutsil alam wa hudutsil alam la ya'lamu illa bima yu'lamu hudutsul ajsam, ikhtalafu fi kaifiyati takriri dalili hudutsil ajsam. Mereka berbeda pendapat dalam penentuan ciri kemakhlukan suatu benda. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa qalu innal jisma la yakhlu minal hawadis wa ma lam yakhlu minal hawadis fa huwal hadis. Mereka katakan bahwa kemakhlukan benda atau jasad atau tubuh itu karena dia tidak terlepas dari perubahan-perubahan, ya. Wa ma lam yakhlu minal hawadis fa huwal hadis.
Dan apa-apa yang tidak terlepas dari perubahan-perubahan, maka itu ciri makhluk. Maka itu ciri makhluk. Ya, tetapi di sini juga banyak sekali ya, kekaburan di dalamnya. Karena di antara para ukala, para mutakalimin itu juga belum paten menentukan definisi jisim. Apa itu jisim? Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa sesungguhnya alamat kemakhlukan jisim adalah karena dia senantiasa berubah-ubah. Ya. Berubah ya, masih umum. Apanya yang berubah-ubah? Teori ini masih umum. Ya. Apanya yang berubah? Sifatnya kah? Atau partikelnya? Sifatnya atau partikelnya? Ya. Oleh karena itu, datang lagi kelompok yang lain yang mengatakan bahwa tidak, kami tidak bersama dengan teori itu. Kami mengatakan bahwa innal jisma la yakhlu min kulli jinsin min ajnasil a'rad. Mereka katakan bahwa tanda kemakhlukan ya, atau hudusnya suatu benda karena dia tidak terlepas dari a'rad, tidak terlepas dari sesuatu yang mempunyai sifat, tidak terlepas dari sifat. Misalnya ada warna-warnanya, ada pergerakannya, sifat, bukan ainnya, bukan bendanya. Teori yang pertama tadi itu menyusup di dalamnya teori kebendaan. Karena teorinya yang terlalu umum, dia di situ belum jelas juga. Tapi teori yang kedua ini yang mengatakan bahwa dikatakan makhluknya suatu benda karena dia mempunyai sifat, ya ini teori a'rad, ya, teori a'rad yang bertentangan dengan teori yang pertama. Teori yang pertama itu masuk juga di dalamnya teori partikuler atau atom, teori atom ya, bahwa suatu benda itu tidak terlepas dari partikel-partikel di dalamnya, ya, dari atom-atom di dalamnya. Ya, misalnya manusia di situ kalau dibedah ya ada kulitnya, ya kulit kalau dibedah ada sel-selnya, satu sel, dua sel, nah, ini disebut jauhar. Ya. Kalau satu sel, jauharul fard. Dua sel, ya, dan banyak sel misalnya. Teori pertama menyusup juga teori ini. Mencakup teori ini. Bahwa kemakhlukan suatu benda itu karena dia terdiri dari atom-atom, partikel-partikel. Ya, dibantah sama teori yang kedua. Teori yang kedua ini diantaranya Al-Amidi, salah satu dari 10 ulama besar Asy'ari, Al-Amidi, itu membantah teori atom tadi, mengatakan bahwa ciri kemakhlukan suatu benda karena dia mempunyai sifat. Karena dia mempunyai sifat. Tapi teori ini lebih membingungkan lagi ya. Karena